19 Juni ini hari terakhir peperangan Tumbang Titi. 19 Juni. 3 kali ganti kapten Belanda baru tembus. Jadi sedang kuatnya. 1914 ada perang. 1915 kebangkitan nasional. 1945 kita merdeka. Ada pengaruhnya. Tahu dari mana saya ada pengaruhnya? Karena perjuangan perang Tumbang Titi kita nih di hulu. Jauh. Bayangkan hari ini banjir di, katakanlah Pebihingan banjir atau Tumbang Titi banjir, ada tak masuk koran di Jawa? Tak ada. Perang Tumbang Titi masuk koran. Tanggal 22 Mei pecah perang di Sungai Limat oleh Laskar Pebihingan yang menembak mati Brand. Tanggal 25 udah masuk koran Belanda di Jakarta. Saking besarnya. Pontianak ketakutan. Saking orang Belanda Pontianak ketakutan karena takut orang Tumbang Titi nyerang sampai ke Pontianak. Luar biasa. 45 brigade, berarti hampir 200-an orang datang melewati Muara Gerunggang. Diadang oleh siapa? Pebihingan dengan Mambok. Orang Pebihingan dan orang Mambok. Dari Mambok ada Datuk Nafis namanya. Dari Pebihingan dipegang oleh Raden Johari namanya, atau Raden Jahari. Ada namanya Mas Anan, orang sekarang jadi orang Kendawangan. Anak turunnya Haji Intan, orang Kendawangan. Kemudian ada Mas Sahebo, ruyuk saya. Juga pejuang-pejuang dari Pebihingan mengadang 200-an orang, 5 brigade Belanda, kita adang dengan 40. Siapa yang tewas di sana? Orang Belanda banyak, termasuklah kaptennya, namanya Kapten Brans, meninggalkan janda dan 2 orang anak. Di Pontianak tapi dari kita. Dan dari kita siapa yang meninggal? Panglima Tentemak. Siapa Panglima Tentemak? Orang mengatakan orang tidak tenun. Orang Tentemak ini orang Pebihingan. Bukan orang lain, orang Pebihingan. Nama adiknya Busri, Tan Busri. Meninggalnya pun di Kedang. Anak beranaknya lari ke Marau. Lahirlah jadi orang Marau. Mas Anan, pelariannya lari. Mas Musinin lari ke Kendawangan. Karena dikejar Belanda, dilindungi Pangeran Nadi. Keluarga Pangeran Nadi jadilah anak beranak di Tenun. Buyuk kami, bapak dari nenek saya, Mas Sahebor, pindah ke Kampung Banjar, nikah dengan orang Kampung Banjar. Menurunkan kami, tapi tertangkap Belanda, kemudian dihukum mati, dimakamkanlah di belakang bokong saya. Uti Usman, atau Uti Unggal. Kenapa disebut Uti Unggal? Karena dia, Gusti Muhammad Said bin Sultan Zainuddin II Gusti Mursal, ini banyak istrinya, 4 maksimal ya. Terus dia 4. Satu umatnya yang paling akhir dinikahi. Lahirlah beliau. Umurnya berapa waktu perjuangan? Uti Jakaria, nenek datuk dari orang Uti di sini nih. Umurnya 35. Uti Jakaria, Uti Usman umurnya masih 12. Tahun 1893. Ketika perjuangan 1914 umurnya baru kata-kata kita 33, 35. Jadi bayangkan waktu itu bukan ayo kita berjuang tak kena. Siapa deh? Uti Usman yang berjuang deh. Tak nanti kawan kau kecil sama-sama berenang di sini, sama berenang di Senun. Sesama belajar bersilat, sesama belajar kampar, sesama belajar silat. Kilas bayangan paham deh? Bergabung di sini semua. Tentemak itu belum sempat punya anak. Masih muda. Raden Johari anaknya masih dalam kandungan, anak pertamanya. Jadi semuanya baru berapa? 30, 33, 20. Datuk Nafis itu baru 17-18 tahun loh. Dari mampu. Tapi udah sakti. Kalau kita 17-18 main TikTok. 30, 33. Itu tengah semangat-semangatnya, tengah hebat-hebatnya. Mewarisi apa? Mewarisi tadi saya bilang. Ilmu perang tidak sembarangan. Syekh Maghribi itu didatangkan itu bukan sembarangan. Syekh Maghribi dan 9 orang Arab itu didatangkan. Itu pasukan Janisari dari Turki Utsmani. Janisari di Maroko. Maroko itu tengah berperang lawan Perancis, jadi mereka keluar, datanglah ke Tanah Matan dan mengajari kita, nenek moyang kita semua, hingga semuanya nyebar apa? Inna fatahna laka fathan mubina. Itu ayat Al-Quran yang menjadi semboyan dari pasukan Janisari itu. Tempat apa? Tempat panahan.
tempat orang memanah, tempat semuanya penembak itu. Kalau zaman sekarang karena kita tidak boleh megang lantak gitu, kena marah Pak Wamil gitu. Pegang lantak gitu. Akhirnya apa? Ya kita jadikan olahraga namanya panahan, olahraga panahan. Amalannya sama. Orang tanya orang tua lah, yang tukang tembak-tembak rusak. Apa yang diamalkan begitu mau nembak rusak? Inna fatahna laka fathan. Itu di semua tanah Melayu itulah tulisannya. Inna fatahna laka fathan. Itu semuanya penembak itu hingga bisa mengalahkan 200 orang, bisa dikalahkan 40. Walaupun nanti didatangkan lagi pasukan dari Jawa bawa brand, bawa senjata yang pakai pulung habis. Karena kita bersiapnya senapang lantak tahun 1912, 1913 senapang yang digunakan oleh polisi sekarang udah mulai ditemukan. Maka dikenal lah Uti Usman itu ditembak pakai apa? Pakai peluru emas. Peluru emas itu bukan dari emas. Walaupun ada nanti cerita legenda masyarakat tentang peluru emas, tapi peluru yang digunakan peluru tajam. Tidak bisa dihalangi oleh utar-utar. Tetap tembus. Waktu disiapkan oleh Abdul Ghani orang Maya, orang Banjar keturunan Maya, orang Maya keturunan Banjar, Abdul Ghani. Disiapkan kedang ini pakai apa? Pakai rotan. Kenapa bisa disiapkan rotan? Karena Gusti Muhammad Said bisnisnya itu dua, kopi, rotan. Rotan ini digunakan pertama untuk bangun benteng, yang kedua untuk ekspor. Kemana? Ke Singapura. Pergi ke Senun, bawa rotan, bawa kopi, pergi ke Singapura, balik dari Singapura, bawa senapang lantak. Dilundupkan. Maka tahun 1893 itu udah ada catatan Belanda bahwa Sungai Pesaguan ini Sungai Pesaguan dan yang menembus ke Hulu. Sungai Pesaguan dan Pawan itu salah satu tuh orang bawa dinamit, bawa mesiu. Selundupan. Dia dari sini. Maka begitu dia berperang udah siap. Dan ini cuman belum dimodernisasi. Orang tahun 1914 itu udah mulai pakai senjata tajam, peluru tajam. Kita masih pakai pelok. Tapi ya masih sebulan. 22 Mei terjadi perang di Sungai Limat. Orang Pebihingan dengan Mambok yang berperang menewaskan banyak Belanda. 22 Mei. Awal Juni peperangan di Nate Bedok. 7 hari tidak tembus sampai harus berganti kapten. Baru 17 Mei, 15 Mei, 17 Mei masuk Tumbang Titi mengalahkan Uti Mahmud bin Uti Zakaria. Ada makamnya di sebelah Gusti Said. Ini Uti Mahmud ini kebanyakan menurunkan orang Tumbang Titi. Baru dalam 7 hari ketika Karanganyar Daeng Utih dalam Kendawangan Karanganyar dapat dikalahkan, Mambok dapat ditahan, barulah mereka dapat nyerang ke Kedang. 19 Juni Uti Unggal nyuruh keluarganya turun ke Pesaguan. Jadi anak istrinya itu turun ke Pesaguan. Nama anak istrinya itu nama anak yang paling tua itu Uti Lukman. Menurunkanlah Saripudin Saparudin, kepala desa Pesaguan pertama. Orang sakti, orang hebat. Turun ke Senun. Jadi ditinggalkanlah Uti Usman itu dengan 7 orang. Ekor Kemit Dayak. Kemit Dayak disuruh balik ke Jelayan. Jadi 7 orang bersama Uti Usman diserang dan akhirnya dapat dikalahkan. Tapi apa kekalahan Uti Usman tetap menjadi kemenangan kita. Kenapa? Karena Uti Usman begitu ditembak tembus dia tidak roboh, dia memandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Memandangkannya sampai selesai, yang nembak dia bunuh diri. Jadi luar biasa. Anak seorang ulama, anak dari ulama. Gusti Muhammad Said itu 14 tahun di Mekah. Sampai diangkat menjadi pangeran terbaru di Bali. Jadi ini menjadi bayangan kita. Kita bayangkan hari ini 19 Juni, petang hari nanti beliau ditembak. Pas begitu dia ditembak, dia memandangkan azan sampai selesai. Kemudian orang yang bertugas tadi menembak dan meninggal. Malam dia dialihkan makamnya, wallahu alam tempatnya, dan baru beberapa tahun kemudian dialihkan balik. Jadi ini peringatnya, kita berkumpul. Setiap darah kita nih, perempuan ada namanya anak Uti Usman, namanya Busu Sama, pendekar. Pelong-pelong tuh dipungutnya pakai
pakai apa namanya, pakai kerudung dia. Ingat, pakai kerudung, bukan pakai selendang, bukan pakai apa, pakai kerudung. Berarti anak Uti Usman pakai kerudung. Musuh sama Nyai Ratu. Jadi apa yang diwariskan oleh Uti Usman ke kita, darah kita ini darah pejuang, darah orang Ketapang ini darah pejuang, darah orang Melayu ini darah pejuang, darah orang manapun di tanah Matan ini pejuang. Penawar orang tuh, penawar ilmu orang di mana-mana pun tanah Ketapang ini kita kumandangkan oleh Uti Usman. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka kata saya, gugur Panglima ini gugur Pangkawang, kemana arah tempat, di mana tempat pasti berketitir disambut pasang, kemana arah tempat dia berurat ke dalam, tapi pucuk daunnya sampai menembus akhirat. Dan perjuangan ini dua alasan dia. Yang pertama karena memang dia ditanggalkan sebagai panglima, sebagai bangsawan. Yang kedua, dia memperjuangkan agamanya Allah. Dua alasan. Baik, mudah-mudahan kita semua dapat belajar, dapat mengingat. Yang perlu untuk diingat nanti kita tempel di sini, insya Allah kita tempel dengan bantuan Pak Camat, nanti kita tempel sejarahnya biar anak cucu kita tahu. Begitu datang ke sini kita tahu tentang Uti Usman, kita tahu tentang Gusti Muhammad Said, kita tahu tentang Raden Johari, kita tahu tentang Datuk Nafis, kita tahu tentang Daenguteh dan semua panglima-panglima. Baik, mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan dengan keberkatan dari makam ini, dan semoga yang berjuang dan wafat dalam selama perjuangan kita di tanah Matan ini mendapatkan pengampunan Allah atas dosa-dosanya dan diangkat derajat di sisi Allah. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum wa aqim nuzulahum wa tibata qalahum bil ma'i was salji wal baradi wa hasbuna al-qadaya kama yunqasu ya abiyadu min wala haula wala quwwata illa billah. Demikian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.